Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari dalam mata kuliah Satuan Operasi ya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari proses pengecilan ukuran ya untuk tahap kedua. Jadi seperti janji saya kemarin, kita akan belajar tentang tipe peralatan mesin yang digunakan untuk melakukan proses pengecilan ukuran. Jadi kalau kita belajar ada sebelum masuk ke dalam peralatan atau mesinnya, maka kita akan mengetahui dulu mesin itu dibuat untuk dikerjakan atau untuk melakukan proses pengecilan ukuran seperti apa ya. Jadi kita harus memahami bahwa ada 3 macam gaya yang digunakan untuk mendapatkan efek dari pengecilan ukuran. Jadi gaya tersebut adalah yang pertama penekanan atau kompresif, ada pukulan atau impact, dan ada yang namanya gaya sobek atau shear atau attrition ya. Jadi ketiga gaya ini digunakan oleh peralatan atau mesin pengecilan ukuran yang terbagi menjadi 4 tipe ya. Yang pertama adalah crusher atau penghancuran, kemudian adalah cutter atau pemotongan, dan yang ketiga adalah grinder dan milling atau penggilingan ya. Jadi grinder dan milling itu fungsinya sama, penggilingan, akan tetapi nanti akan berbeda alatnya ya. Baik adik-adik, kita masuk satu persatu kepada beberapa jenis peralatan yang tadi dijelaskan. Maka kita akan masuk kepada tipe peralatan mesin pengecilan ukuran pertama ya. Jadi karena sudah kita ketahui bahwa ada 4 tipe ya, hanya saja prinsip kerjanya ada 3 ya. Kembali saya ingatkan yang namanya crusher itu adalah menghancur atau penghancuran, cutter itu adalah pemotongan, sementara 2 tipe sama-sama yaitu tugasnya adalah penggilingan, yaitu grinder dan milling ya. Kita masuk terlebih dahulu kepada crusher. Jadi crusher ini merupakan salah satu peralatan atau mesin yang digunakan sebagai alat atau mesin size reduction atau pengecilan ukuran yang tujuannya adalah memecahkan bongkahan padatan besar menjadi bongkahan-bongkahan yang jauh lebih kecil, di mana ukurannya sampai batas beberapa inch ya. Jadi beberapa inci saja. Nah, jadi crusher ini terbagi menjadi 2 yang namanya yaitu primary crusher dan secondary crusher. Jadi kalau primary crusher itu adalah alat atau mesin yang digunakan untuk beroperasi ke dalam segala bentuk umpan ya, atau ukuran dari umpan atau bahan yang akan dikecilkan ukurannya. Jadi produk yang dihasilkan akan memiliki ukuran 6 sampai 10 inci ya. Jadi ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan secondary crusher. Jadi kalau secondary crusher itu adalah alat atau mesin yang mampu beroperasi dengan ukuran umpannya seperti pada produk primary crusher dengan ukuran kurang dari 4 inci ya, jadi lebih kecil. Jadi artinya kalau dalam primary crusher ini ukurannya belum terpenuhi, kita bisa menggunakan secondary crusher kembali dengan tujuan lebih mengecilkan ukurannya ya. Jadi kalau prinsip pengecilan ukuran atau crushernya itu sama. Nah, di sini ada gambar, ada 2 gambar ya adik-adik. Jadi yang namanya crusher itu adalah mengecilkan bongkahan yang awalnya besar kemudian menjadi kecil. Jadi sistem kerjanya itu adalah penekanannya di bagian bawah ya. Jadi ini adalah penampung feed atau umpan masuk ya ke dalam. Kemudian nanti di sini yang salah satu dindingnya dia tidak bergerak, jadi dia diam saja. Kemudian alat yang bergerak adalah bagian ini ya. Jadi bagian ini yang akan bergerak. Kemudian ketika bahan tersebut masuk secara bersamaan, kemudian secara otomatis kan akan terpilah ya ukurannya. Jadi yang semakin kecil biasanya yang akan lebih cepat mampu untuk turun ke bawah. Nah, dalam proses mengecilkan ukuran, disinilah gaya tekan itu berjalan ya. Di sini jadi dia akan menekan, bergerak secara perlahan-lahan ya. Jadi bergerak, tujuannya adalah merubah ukuran yang besar ini menjadi lebih kecil.
Ya, bentuknya adalah seperti itu. Nah, ini crusher pertama. Nah, kalau crusher kedua ya atau crusher roll ini di sini adalah dijadikan penggilingnya itu adalah 2 silinder ya, 2 silinder dengan ukuran yang sama, akan tetapi ketika digunakan memiliki putaran yang berlawanan arah ya. Umpannya masuk dari atas. Ya, ini bisa kita lihat misalnya seperti pembuatan atau pemerahan tebu ya. Jadi kalau kita sering melihat ada jualan es tebu, nah biasanya menggunakan crusher roll seperti ini. Jadi berbeda arah, yang satu arahnya searah jarum jam, yang satu berlawanan dengan jarum jam, dan di sini nanti ketika bahan masuk diberikan sebenarnya agak ada rongga yang kecil. Nah, ketika bahan masuk kan agak menjarak ya. Nah, dalam proses menjarak tersebut mereka akan saling menekan. Nah, dari tekanan tersebut akan mengeluarkan nira ya. Nah, dari sini keluarlah si produk. Ini adalah crusher dari roll. Nah, dari sini adik-adik, maka kita tahu bahwa yang namanya crusher itu adalah ketika bahan masuk itu akan dipastikan terjepit terlebih dahulu. Setelah dijepit ya, barulah ditekan ya dengan di antara silinder sehingga menimbulkan gaya tekan dan terjadi yang namanya pemecahan bahan ya. Pada mesin yang terdiri dari beberapa silinder, itu contohnya adalah refiner coklat, kecepatan antar silinder itu biasanya diatur sedemikian rupa hingga didapatkan daya tekan yang semakin meningkat. Jadi ketika kita akan menggiling bahan pertanian atau bahan ya, kita akan mengatur kecepatan sesuai dengan kemampuan bahan itu untuk bisa lebih mudah atau lebih cepat dalam penekanannya. Atau misalnya gini, maksud saya adalah kalau bahan itu memang mudah hancur, berarti kecepatannya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau keras, berarti mau tidak mau kecepatannya harus jauh lebih tinggi. Ya. Nah, unjuk kerja alat ini biasanya ditentukan oleh ukuran silindernya. Kemudian kecepatan putar dari silinder tersebut dan juga sudut penjepit bahan oleh silinder tersebut. Karena dengan prinsip kerja ini ya atau kata kunci dari crusher ini yang akan merubah bentuk bahan pertanian tersebut menjadi berubah ukuran yang jauh lebih kecil. Nah, ketiga parameter ini biasanya tidak bisa langsung kita nyatakan sebagai ukuran yang pas dalam mengecilkan ukuran salah satu bahan. Jadi mau tidak mau harus dilakukan proses coba-coba terlebih dahulu untuk mendapatkan pengecilan ukuran yang pas ya. Jadi alat ini banyak digunakan dalam industri penggilingan gandum, industri coklat atau pada tahap refining ataupun ya tadi yang saya bilang adalah proses penggilingan gula ya. Nah, penggilingan tebu, mohon maaf. Nah, yang kedua adalah cutter. Cutter itu pemotong. Jadi kalau kita tahu, kita selalu menganggap pemotong itu adalah pisau. Nah, jadi kita harus tahu dulu seperti apakah cutter. Jadi berbagai jenis pemotong itu tersedia untuk bahan yang berserat. Berdasarkan jenis potongannya, ini kita bisa dapatkan bentuk seperti slice, dice, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, pada umumnya pemotong itu terdiri dari pisau yang berputar dengan cepat ya. Jadi operasi pemotongan itu bisa dilakukan dengan mudah apabila kita menggunakan pisau yang tajam ya. Dengan pisau yang tajam akan menghasilkan deformasi dan kerusakan produk yang kecil ya. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita akan melakukan pengecilan ukuran misalnya pada sayuran tapi kita menggunakan pisau yang tumpul ya atau tidak tajam. Nah, dengan pisau yang tumpul tersebut akan mengakibatkan hasil pertanian tidak terpotong sesuai dengan yang kita inginkan. Bentuknya nanti akan berbeda, ukurannya pun juga akan berbeda. Bahkan yang seharusnya tidak terpotong pun kadang-kadang menjadi tidak terpotong. Nah, apalagi kalau kita memotong misalnya daging ya. Kalau daging dengan pisau yang tumpul itu akan mempengaruhi potongan ya. Arah potongan dari daging itu sendiri. Karena kan daging itu berbeda.
kalau dia dipotong, kalau daging tersebut dipotong dengan arah yang berlawanan dengan serat, itu dipastikan nanti ketika diolah menjadi daging yang keras ya. Jadi kalau kita memotong daging, khususnya daging sapi, daging kambing dan sebagainya, harus mengikuti serat. Nah, alat yang digunakan dalam cutter ini atau pemotong ini biasanya untuk produk ulet dan tidak bisa diperkecil dengan cara sebelumnya. Jadi ukuran produk itu bisa antara 2 sampai 10 mes ya. Bisa contohnya adalah buah-buahan dan sayur mayur biasanya dipotong menjadi beberapa bentuk. Ya, kalau kita ingin makan semangka kan nggak mungkin bulat-bulat besar itu kita langsung makan, mau tidak mau harus kita potong terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam memakannya. Maupun sayur mayur ya, sayur mayur ketika kita akan masak ya, seperti kangkung misalnya, tidak mungkin kan kangkung itu utuh kita petik kemudian semuanya kita masukkan, mau tidak mau harus kita pisahkan terlebih dahulu antara daunnya, batangnya yang muda, dan kita buang batang yang tua dengan akarnya dan seterusnya. Ya, jadi mesin-mesin ini digunakan untuk keperluan biasanya untuk cutter ini ya, biasanya digunakan untuk keperluan disesuaikan dengan bahan mentah dan hasil potongan yang diinginkan ya. Jadi pisau atau cutter ini pun juga bisa digunakan sebagai penghancur dari buah dan sayur. Misalnya kita masukkan ketika kita ingin membuat jus buah atau jus sayur ya. Mau nggak mau kan dimasukkan ke dalam alat yang namanya blender. Nah, di dalam blender itu kan ada pisau yang nanti ya akan bekerja dengan berputar ya, dia akan mencacah sayur atau buah yang masuk di dalamnya. Nah, tidak bisa juga kalau kita menggunakan alat seperti blender itu hanya sekedar memasukkan buah dan sayur tanpa ditambahkan oleh zat cair. Karena apa? Kalau tidak dengan zat cair akan mengakibatkan perputaran dari blender tersebut menjadi tidak cepat ya, bentuknya adalah seperti itu. Jadi kalau ada juga beberapa buah atau sayur harus kita potong bisa berbentuk kubus ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, ini tergantung dari kebutuhan atau keinginan ketika kita akan mengolah hasil pertanian tersebut ya. Nah, di sini adik-adik ada berapa alat ya kalau kita ingin membuat mengolah hasil pertanian dalam bentuk kubus ya, ini bentuknya bisa kita lihat. Jadi pisaunya itu sudah tercetak seperti ini ya. Jadi silindernya itu masing-masing sudah terbentuk bentuknya kubus ya, dan setiap bentuk tersebut akan dikatakan dia tajam. Ya, sehingga ketika ketika alat ini dimasukkan bahan, mau tidak mau bahan tersebut nanti yang akan terpotong dan membentuk kubus. Nah, ya, ini bentuknya adalah seperti itu. Atau pisau biasa, pisau dapur dan sebagainya itu juga dikatakan sebagai cutter, atau seperti blender pun juga dikatakan sebagai cutter. Ya. Sudah masuk ke peralatan ketiga, maka kita akan masuk ke peralatan keempat ya. Sudah masuk ke peralatan kedua, maka kita akan masuk ke peralatan ketiga dan keempat ya, dengan prinsip atau gaya yang sama, yaitu penggilingan, grinder dan miller ya. Jadi grinder dan miller ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah penggilingan palu atau dikatakan sebagai hammer mill ya. Jadi prinsip dari penggilingan palu ini dikatakan sebagai salah satu bentuk aksi atau aplikasi dari gaya pukul yang sifatnya adalah impact atau impact force. Nah, rotor dengan kecepatan tinggi akan memutar palu pemukul di sepanjang lintasan. Nah, bahannya itu biasanya ketika masuk ke dalam wadah yang ada hammer mill-nya itu secara otomatis akan terpukul oleh palu yang terus berputar. Jadi artinya bahan tersebut masuk ke dalam sebuah silinder atau tabung silinder ya. Ketika masuk langsung mengalami proses pemukulan oleh palu yang berputar bertumpuk. Jadi pemukulannya itu adalah antara palu dengan bahan dengan dasarnya adalah dinding dari alat tersebut ya. Jadi palu atau sesama bahannya.
Nah, akibatnya ketika mengalami proses penggilingan secara otomatis bahan tersebut akan pecah, dan kalau dipukul secara terus-menerus maka akan mengakibatkan bahan tersebut hancur dan berubah bentuk, awalnya menjadi ukuran yang mungkin bulat besar menjadi ukuran yang jauh lebih halus. Bentuknya adalah seperti itu. Nah, proses ini tadi yang saya katakan jika terus-menerus dilakukan pada bahan yang sama akan merubah bentuk ukuran dari bahan tersebut. Nah, tapi bisa saja ketika proses penggilingan tersebut tersaring. Ya, jadi tersaring. Artinya kalau misalnya dia lolos, ukuran dari bahan tersebut jauh lebih kecil ya dari ukuran yang ada di dalam mesin tersebut. Tapi kalau masih melekat pada mesin tersebut, berarti dia bahan tersebut akan terus-menerus mengalami proses penggilingan kembali. Nah, jadi selain gaya pukul juga kita bisa menggunakan yang namanya gaya sobek ya, gaya sobek. Nah, di sini adik-adik bisa kita lihat grinder dan miller terbagi menjadi beberapa jenis, yang namanya penggilingan palu atau hammer mill. Nah, ini kita bisa lihat ya fitnya atau umpannya masuk ke sini. Kemudian ketika masuk, ini kita lihat dindingnya itu bentuknya tidak halus ya, tapi dia bergerigi. Nah, setiap ada bahan yang masuk, palu ini akan menekan, memaksa si bahan tersebut yang menghimpit bahan tersebut sehingga mau tidak mau menjadi hancur ya. Jadi dipukul oleh si palu ini. Nah, biasanya penggilingan palu itu merupakan penggilingan yang serbaguna dan dapat digunakan untuk bahan yang sifatnya adalah kristal padat, bahan berserat, dan bahan yang agak lengket. Nah, biasanya pada skala industri, penggilingan ini lebih banyak digunakan untuk produk seperti penghalusan produk-produk bumbu dapur ya, yang dihaluskan seperti lada, ataupun juga bisa jadi seperti susu kering dan juga gula ya. Selanjutnya adalah grinder penggilingan cakram ya. Jadi kalau penggilingan cakram itu lebih kepada penggilingan-penggilingan yang memanfaatkan gaya sobek atau shear force, di mana banyak dipakai untuk menghasilkan penggilingan yang halus. Nah, tipe-tipe yang sering dipakai meliputi penggilingan cakram tunggal ini namanya single disc mill. Kemudian ada penggilingan cakram ganda namanya double disc mill, dan ada juga yang namanya buttermill ya. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Semakin kita ingin menghaluskan produk tersebut, berarti kita bisa menggunakan double disc mill, atau ya kalau memang halus, sekedar halus cukup dengan single disc mill pun juga nggak masalah ya, tergantung dari bahan dan karakteristik dari bahan yang akan di grinder atau di miller ya. Di sini kita bisa melihat adik-adik penggilingan cakram ya, ini terlihatnya seperti segi empat, akan tetapi sebenarnya bentuknya adalah piringan, akan tetapi ini dipotong ya, tampak dari samping. Jadi penggilingan ini dikatakan sebagai proses di mana bahan itu biasanya dimasukkannya lewat samping ya, penggilingannya. Ya, ketika sudah masuk prosesnya, bahan masuk ke dalam, nah dindingnya tetap bergerigi dan tekanannya pun juga ada di sini ya. Jadi cakram yang pertama berputar dengan yang lain tetap di tempat. Nah, efek penyobekan itu biasanya didapatkan karena adanya pergerakan antara salah satu cakram ya. Jadi yang satu diam, yang satu bergerak. Ya, jadi seperti seolah maju mundur dan sebagainya. Nah, jarak antar cakram inilah yang bisa diatur, disesuaikan dengan ukuran bahan dan juga produk yang diinginkan. Jadi ukuran bahan itu artinya melihat berapa besar ukurannya, kemudian seberapa seberapa besar bentuk dari produk yang diinginkan, atau seberapa keinginan kita untuk mendapatkan ukuran produk yang sesuai. Nah, di sini juga ada, jadi ada yang namanya tadi cakram biasa ya, Dede. Kalau cakram biasa, kalau cakram biasa satunya diam, yang satunya bergerak. Tapi kalau dia cakram ganda ya, artinya dua piringan tersebut akan bergerak dan umpannya akan dihimpit di antaranya ya. Jadi cakram ganda ini disesuaikan dengan namanya, akan ada penggilingan kedua cakram berputar berlawanan arah. Dari akibat perputaran kedua cakram itu akan didapatkan efek penyobekan terhadap bahan yang jauh lebih besar.
jika dibandingkan dengan cakram tunggal ya. Jadi kalau cakram tunggal itu hanya satu cakram saja yang bergerak berputar sambil menekan ya. Sementara kalau cakram ganda itu ada 2 cakram ya yang berputar berlawanan arah dengan tujuan adalah akan menghimpit atau akan menggiling si bahan tersebut ya. Nah, selanjutnya ada penggilingan cakram yang namanya Buhrn mill ya. Jadi kalau Buhrn mill itu adalah ketika umpan masuk, dia akan akan mengalami proses penggilingan. Jadi dasarnya ini adalah diam, yang di atas ini adalah yang bergerak. Bentuknya itu sebenarnya lingkaran ya, Adik-adik. Jadi ini dipotong, dilihat dari samping. Jadi penggilingan ini merupakan tipe lama dari penggilingan cakram, di mana penggilingan ini terdiri dari 2 buah batu berbentuk lingkar yang disusun bertumpuk ya. Jadi silinder batu bagian bawah akan berputar dan akan menyobek bahan yang masih ada di atas. Nah, ini adalah dikatakan sebagai Buhrn mill. Nah, selanjutnya adalah penggilingan gulingan. Jadi penggilingan gulingan atau tumbling mills ini adalah penggilingan. Jenis ini banyak digunakan untuk menggilingkan hasil pertanian agar jauh lebih halus ya. Tipe ini biasanya paling dikenal dari jenis ini adalah yang namanya penggilingan bola. Nah, adik-adik di sini kita bisa lihat bolanya. Jadi di sini umpan masuk. Nah, bola ini ukurannya bola ini akan bergerak ketika bahan masuk. Di sini ada yang namanya udara ya. Jadi dia akan tertekan dengan pergerakan si bola yang ada di sini. Nanti kalau sudah selesai tersaring ya, baru keluarlah menjadi produk. Itu adalah penggilingan gulingan. Kemudian ada juga penggilingan gulingan tumbling. Di sini juga menjelaskan bahwa proses perputaran dari silinder ini sifatnya adalah horizontal yang akan menaik turunkan gulingan bola ya. Jadi bola tersebut dinaikkan untuk menekan, kemudian melepas, ditekan, kemudian melepas ya. Jadi bola-bola tersebut terbuat dari logam sehingga bisa terjadi yang namanya gaya sobek dan pemukulan terhadap bahan yang dapat memecahkan bahannya. Ukuran bola-bola logam itu bervariasi antara 1 sampai 6 inci. Ya, tergantung dari bahan yang akan digunakan atau bahan yang akan digiling. Kemudian ada yang namanya grinder dan miller ultra fine grinder ya. Jadi kalau ultra fine grinder itu dikatakan sebagai mesin tipe mesin ini yang beroperasi untuk memecahkan bokan yang dihasilkan dari crusher. Jadi ketika crusher hanya mencapai 4 inci maksimal, nah bisa diteruskan dengan ultra fine grinder ini. Tujuannya adalah merubah bentuk dari 4 inci menjadi bubuk ya. Jadi untuk intermediate grinder lah lebih dikatakan. Nah, produk ini akan menghasilkan kurang lebih 40 mesh dan ultra fine ini hanya dapat menerima ukuran umpan itu lebih kecil dari 4 mesh ya. Itu adalah grinder ultra fine grinder ya. Nah, adik-adik kalau kita sudah belajar tentang 4 jenis alat atau mesin yang digunakan untuk mengecilkan ukuran dengan 3 gaya, maka kita akan belajar juga yang namanya bahan yang setelah dikecilkan akan ada beberapa tahapan ya, yang namanya tahap penyaringan. Jadi ketika kita akan melakukan proses penyaringan, tujuannya adalah untuk memisahkan, untuk menghomogenisasikan ukuran dari produk yang sudah dikecilkan ukurannya ya. Jadi setiap alat penggiling itu biasanya akan menghasilkan partikel-partikel dengan ukuran yang dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi itu akan menjadi masalah kalau tidak diseragamkan. Nah, pola penyeragamannya itu kita akan menggunakan yang namanya analisis ayakan. Jadi ayakan itu terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan terendah merupakan tingkatan yang memiliki ukuran mesh jauh lebih kecil dan halus ya.
Jadi salah satu upaya untuk menyeragamkan ukuran partikel setelah mengalami proses penggilingan adalah dengan melakukan analis ayakan ya. Jadi salah satu analis ayakan ini menggunakan namanya ayakan Taylor ya. Jadi ini adalah alat saringannya. Jadi ini ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7 untuk menampung. Jadi ada 6 alat penyaring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alat penyaring yang ukurannya semakin ke bawah berarti semakin kecil. Nah, penyangganya adalah mesin yang nanti tujuannya untuk menggerakkan ayakan tersebut. Ya, jadi bagaimana prinsip kerjanya? Ya tadi, bahan tersebut dimasukkan, diletakkan pada alat pertama ya atau ayakan pertama, kemudian nanti ditutup rapat, digerakkan ya dalam proses penggoyangannya itu dengan mesin ini. Nah, alat ini juga biasanya digunakan untuk mengukur kelembutan bahan tersebut dengan rentang 0,125 sampai dengan 0,0029 inci ya. Jadi ayakan Taylor ini terdiri dari sejumlah saringan atau ayakan dengan ukuran lubang yang terhalus atau ukuran lubang yang paling bawah itu adalah 200 mes. Dan untuk selanjutnya meningkat dengan kelipatan V2 atau 1,414 kalinya ya. Ini adalah merupakan salah satu upaya bagi kita untuk memisahkan atau menyeragamkan bahan setelah mengalami proses pengecilan ukuran ya. Nah, dari sini adik-adik kita bisa melihat bahwa ada yang namanya ukuran saringan dalam Taylor ya. Jadi ini ada ukuran mesnya, kemudian ada diameter, ada ukuran sesungguhnya, dan ada lubang kira-kira ya. Jadi kalau kita melihat adik-adik dari data ini berarti kan semakin ke bawah akan memiliki diameter yang jauh lebih kecil ya. Bentuknya adalah seperti itu. Nah, dari proses penyaringan tidak bisa kita bohongi bahwa kita pun akan diminta untuk menghitung yang namanya rata-rata ukuran butiran atau D. Nah, D ini adalah nilai dari 0,0041 dikali dengan 2 dikali dengan dipangkatkan dengan FM atau finance modulus ya. Nah, dari sini adik-adik maka kita akan mampu kalau sudah kita melakukan proses perhitungan dengan rumus atau formula yang tadi, maka secara otomatis kita pun juga akan mampu membuat grafik hubungan antara FM dengan ukuran butiran rata-rata ya. Pola perhitungannya adalah dengan menghitung fraksi bahan yang lebih besar dari D itu senilai dengan eksperimennya dikurang dengan D diameter acuan dibagi dengan diameter rata-rata statistik dipangkatkan dengan N. N ini adalah tetapan yang tergantung pada keadaan bahan yang digiling dan jenis alat yang digunakan. Ya, kalau terlalu halus berarti di bawah dari 1,5. Kalau ukurannya lebih besar berarti ya menggunakan ukuran 1,5. Nah, dari sini adik-adik untuk menghitung luas permukaan total butiran perlu diketahui terlebih dahulu ukuran butiran tersebut ya dalam bentuknya. Jadi dari sini setelah kita mengetahui luas permukaan total butiran dan kita sudah mengetahui ukuran butiran dan faktor bentuknya, maka hubungan antara luas permukaan, faktor bentuk, volume dan diameter butiran bisa diberikan dalam perhitungan persamaan ya, di mana kecepatan itu senilai dengan di mana volume butiran itu senilai dengan rho dikali dengan diameter butiran pangkat 3 atau luas permukaan butiran itu senilai dengan 6 dari faktor bentuk dikali juga dengan determinan pangkat 2 ya. Jadi ini adalah salah satu upaya bagi kita untuk menghitung ukuran butiran setelah mengalami proses pengecilan ukuran ya. Nah, kemudian juga ada jika kita ingin menghitung paper key itu dilambangkan dengan tanda A per V ya, sama dengan 6 lambda per D. Kemudian juga kalau kita ingin menghitung berat butiran W, maka rumusnya adalah A sebagai luas permukaan dikali dengan senilai dengan
6 dikali lambda dikali W dibagi dengan determinan D ya. Nah, dari sini adik-adik, ketika kita sudah mengetahui peralatan, bagaimana cara menghitung pengecilan ukuran, maka kita perlu sekali mempertimbangkan pemilihan alat pengecilan ukuran ya. Yang pertama adalah kekerasan. Jadi kalau kekerasan itu meskipun tidak menjadi pertimbangan yang utama, akan tetapi kekerasan itu harus menjadi pertimbangan pada saat kita memilih peralatan pengecilan ukuran. Karena apa? Karena bahan yang lebih keras itu biasanya akan lebih sulit untuk dibersihkan dan membutuhkan energi yang jauh lebih besar ya. Jadi bahan-bahan yang keras seringkali bersifat sangat abrasif ya terhadap permukaan kontak dengan alat. Yang kedua adalah pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam pemilihan pengecilan ukuran, yaitu adalah struktur mekanis. Ya, jadi kalau struktur mekanis itu dikatakan sebagai bahan struktur mekanis yang dapat memberikan petunjuk kepada tipe gaya yang harus diberikan agar terjadi pemecahan bahan. Artinya kalau struktur mekanis itu merupakan kesesuaian mesin atau alat dan mesin untuk mengolah si bahan ya, lebih kepada itu. Jadi untuk bahan-bahan yang udah pecah seperti friable atau memiliki struktur kristal dalam proses pemecahan itu lebih mudah terjadi secara memanjat dalam satu bidang datar. Nah, untuk itu peralatan tipi crushing yang memanfaatkan gaya kompresif ini sangatlah tepat untuk digunakan. Jika seandainya bahan itu cenderung pecah pada beberapa jalur pecahan, maka peralatan yang memanfaatkan gaya pukul impact dan juga sobek atau shear sangat tepat untuk proses pengecilan ukuran melalui pengirisan dan juga pemotongan. Nah, ini ada berbagai macam bentuk potongan dan juga dapat dibuat dengan mengubah bentuk pisau pemotong tersebut. Yang ketiga adalah kadar air ya. Jadi kadar air itu juga merupakan salah satu hal yang berperan dalam mempercepat atau menghambat proses pengecilan ukuran. Jadi kadar air yang berlebih itu dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan atau clogging selama penggilingan sehingga menurunkan efisiensi proses. Kemudian sebaliknya pada penggilingan basah, air sangat membantu dalam rangka mendapatkan partikel yang halus. Nah, saat ini alat pengecilan ukuran yang beredar di pasaran itu sangatlah beragam, baik tipe, jenis maupun mereknya. Hal ini sengaja dilakukan oleh pembuatnya agar alat tersebut bersifat multiguna ya. Jadi kalau multiguna alat tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, selain itu, beberapa mekanisme gaya yang bekerja sekaligus dapat meningkatkan efisiensi pemakaian energi pada proses pengecilan ukuran. Nah, dari sini adik-adik sudah kita dapatkan ya dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan kali ini bahwa yang namanya operasi pengecilan ukuran pada materi satuan operasi ini sangat penting sekali dengan tujuan agar kita bisa memilih, kemudian menentukan, kemudian kita akan menggunakan ya peralatan atau mesin apa yang cocok untuk mengecilkan mesin atau alat untuk mengecilkan bahan hasil pertanian ya yang akan kita olah ya. Biasanya proses pengecilan ukuran itu harus disesuaikan dengan tujuan si pelaku ya atau orang yang akan mengecilkan ukuran ya. Jadi saya rasa untuk materi satuan operasi pada mata kuliah satuan operasi ini cukup ya. Dan semoga memberikan manfaat bagi adik-adik. Silakan dipraktekkan di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.